Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A Indralaya dengan mata kuliah biokimia. Dengan anggotanya saya sendiri, Leni Marlina. Saya Angelina Christine. Saya Lutfia Trinanda. Kami akan menampilkan video tentang tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mengkaji implikasi vitamin dan mineral dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan dalam tubuh dalam jumlah sedikit untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan menjaga fungsi tubuh. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Secara garis besar, vitamin dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Hanya terdapat dua vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin lainnya yaitu vitamin A, D, E, dan K bersifat larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak akan disimpan di dalam jaringan adiposa dan di dalam hati. Berbeda dengan vitamin yang larut dalam lemak, jenis vitamin larut dalam air hanya dapat disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera hilang bersama aliran makanan. Saat suatu bahan pangan dicerna oleh tubuh, vitamin yang terlepas akan masuk ke dalam aliran darah dan beredar ke seluruh bagian tubuh. Apabila tidak dibutuhkan, vitamin ini akan segera dibuang tubuh bersama urin. Oleh karena hal inilah, tubuh membutuhkan asupan vitamin larut dalam air secara terus-menerus. Hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel yang lainnya. Ketika berikatan dengan sel lain yang menjadi sasaran pesan, hormon dapat mengubah beberapa aspek fungsi sel, termasuk pertumbuhan sel, metabolisme atau fungsi lainnya. Hormon dapat diklasifikasikan menurut komposisi kimia, sifat kelarutan, lokasi reseptor, dan sifat sinyal yang digunakan untuk memidasi aksi hormonal di dalam sel. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu tomat, pisang, dan susu. Prosedur proyek. 1. Mencari dan memahami materi mengenai hormon, vitamin, dan mineral. 2. Temukan peranan vitamin, mineral, dan hormon. 3. Membuat materi yang telah didapatkan menjadi video. 4. Mengedit video yang didapat dengan sebaik mungkin. Hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ketika berikatan dengan sel lain yang menjadi sasaran pesan, hormon dapat mengubah beberapa aspek fungsi sel, termasuk pertumbuhan sel, metabolisme, atau fungsi lainnya. Fungsi dan peranan hormon pada manusia. Yang pertama, melatonin. Hormon ini diproduksi di kelenjar pineal dan berfungsi sebagai antioksidan dan mengontrol tidur. Yang kedua, serotonin. Hormon serotonin diproduksi di saluran pencernaan. Hormon ini berfungsi mengontrol mood atau suasana hati, nafsu makan, dan tidur. Yang ketiga, tiroid. Hormon tiroid diproduksi di kelenjar tiroid. Hormon ini berfungsi untuk peningkatan tingkat metabolisme basal dan mempengaruhi sintesis protein. Keempat, adrenalin. Hormon adrenalin diproduksi di medula adrenal. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati, kerusakan lipid dalam sel lemak, serta menekan sistem kekebalan. Yang kelima, dopamin. Hormon ini diproduksi di ginjal dan hipotalamus. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, menghambat pelepasan prolaktin dan TRH dari hipofisis anterior. Yang keenam, gastrin.
Hormon ini diproduksi di duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi untuk sekresi asam lambung oleh sel parieta. Yang ketujuh, hormon pertumbuhan. Hormon ini diproduksi di pituitari anterior dan berfungsi merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel, melepaskan faktor pertumbuhan satu mirip insulin dari hati. Yang kedelapan, insulin. Hormon ini diproduksi di pankreas dan berfungsi untuk pengambilan glukosa, glikogenesis dan glikolisis di hati dan otot dari darah. Yang kesembilan, testosteron. Hormon ini diproduksi di testis dan berfungsi sebagai hormon seks pria. Hormon ini merangsang pematangan organ-organ seks pria, skrotum, pertumbuhan jenggot, pertumbuhan massa otot dan kekuatan, dan peningkatan kepadatan tulang. Yang ke-10, progesteron. Hormon ini diproduksi di ovarium, kelenjar adrenal, dan plasenta atau saat hamil. Hormon progesteron berfungsi menaikkan faktor pertumbuhan epidermal, meningkatkan temperatur inti selama ovulasi, mengurangi kejang dan rileks otot polos atau memperluas saluran pernapasan dan mengatur lendir, antiinflamasi, mengurangi kandung empedu kegiatan, normalisasi darah dan pembukuan pembuluh darah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11, hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terletak di bawah otak besar dan berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin dalam tubuh. Vitamin memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat kesehatan. Bila kadar senyawa ini tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami suatu penyakit. Selain itu, vitamin berperan sebagai antioksidan, yakni zat untuk menghindari terjadinya radikal bebas atau free radikal bebas. Vitamin diperkirakan berperan sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. Vitamin dapat berperan secara bersama-sama dalam mengatur fungsi tubuh, misalnya memacu dan memelihara pertumbuhan, reproduksi, kesehatan dan kekuatan tubuh, stabilitas sistem syaraf, selera makan, pencernaan, penggunaan zat-zat makanan lainnya. Selain itu, vitamin berperan sebagai antioksidan, yakni zat untuk menghindari terjadinya radikal bebas atau free radikal bebas. Pandangan nutrisi adalah bahan yang dibutuhkan untuk proses kehidupan baik dalam bentuk ion atau elemen bebas. Mineral diperoleh dari makanan atau tubuh tidak dapat memproduksi. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A atau yang biasa juga disebut sebagai retinol merupakan vitamin yang memiliki fungsi yang sangat banyak untuk tubuh. Beberapa fungsi vitamin A diantaranya adalah anti-aging, anti-malaria, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, vitamin B1. Vitamin B1 biasa juga disebut dengan tiamin. Vitamin B1 sangat berguna untuk tubuh. Beberapa fungsi vitamin B1 untuk tubuh diantaranya membantu proses oksidasi di dalam tubuh, tujuannya adalah untuk mendapatkan energi. Yang ketiga, vitamin B2. Vitamin B2 juga dikenal dengan sebutan riboflavin. Vitamin B2 berfungsi untuk menjaga keutuhan sistem jaringan syaraf serta mempercepat perpindahan rangsang sinar ke syaraf mata. Yang keempat, vitamin B3. Vitamin B3 dikenal juga dengan sebutan niacin. Fungsinya untuk tubuh yaitu untuk menguraikan energi dari makanan serta sintesis asam lemak. Yang kelima, vitamin B5. Vitamin B5 dikenal juga dengan sebutan asam pantotenat. Fungsi vitamin ini untuk tubuh adalah membantu memperlancar metabolisme di dalam tubuh. Yang keenam, vitamin B6. Vitamin B6 memiliki nama lain yaitu pyridoxine. Vitamin ini memiliki fungsi untuk tubuh, diantaranya mampu membantu proses pencernaan protein serta respirasi seluler. Vitamin B12. Vitamin B12 dikenal juga dengan sebutan kobalamin. Sangat berguna dalam membantu pembentukan sel darah merah, pembalahan sel, dan sintesis asam. Yang kedelapan, vitamin C.
Vitamin selanjutnya dari berbagai macam-macam vitamin dan fungsinya untuk tubuh kita yaitu vitamin C. Yang kesembilan, vitamin D. Vitamin D disebut juga dengan kalsiferol. Vitamin ini memiliki fungsi yang mengarah pada tulang dan gigi. Fungsi vitamin D yaitu membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor bagi tulang dan gigi. 10. Vitamin E. Vitamin E atau yang biasa juga disebut sebagai tokoferol memiliki peran yang sangat penting dalam proses reproduksi dan mencegah penyakit kanker paru-paru. Dan yang terakhir yang ke-11 yaitu vitamin K. Vitamin K atau yang biasa juga disebut dengan koagulasi merupakan vitamin yang memiliki fungsi sebagai pembeku darah. Selain itu, vitamin K juga berfungsi mencegah keguguran. Kesimpulan 1. Hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. 2. Terdapat 11 jenis hormon pada manusia yang memiliki fungsinya masing-masing. 3. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan dalam tubuh manusia dalam jumlah sedikit untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan menjaga fungsi tubuh. 4. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia.